Marhaban a'izza'il musyahidin, ayyuhat talibin wat talibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan membahas tentang materi pembelajaran kelas 9 pertemuan kedua selanjutnya, yaitu masih pada bab 1 tentang tahun baru Hijriah. Silahkan kalian perhatikan, kalian ikuti dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Arab untuk kelas 9 semester 1, masih pada bab 1 pertemuan kedua. Pembahasan pokok kali ini yang akan dibahas adalah tentang fokus gramatikal tasrif fi'il madi. Tasrifu al-fi'lil madi. Tasrif ini dikenal dengan sebutan tasrif lughawi, yaitu perubahan bentuk fi'il madi ketika digabungkan dengan isim dhamir. Nah, ini disebut juga dengan mengisnadkan fi'il madi kepada isim dhamir, yaitu melakukan perubahan atau yang disebut tasrif pada fi'il madi ketika fi'il madi tersebut disambungkan dengan isim dhamir, baik mutakalim maupun mukhatab maupun ghaib, baik mufrad, baik musanna atau jamak. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa fi'il madi adalah madalla ala hadatsin mada wa qada. Jadi lafaz yang menunjukkan kejadian yang telah berlalu atau selesai. Jadi segala pekerjaan yang telah selesai dilakukan atau telah usai dilaksanakan itu adalah yang dinamakan fi'il madi. Di dalam fi'il madi pun kita harus tahu jenis-jenis huruf-huruf fi'il madi, karena fi'il madi itu terdiri dari beberapa wajan ya yang banyak. Jadi kita paling tidak tahu mana yang sahih dan mana yang mu'tal. Walaupun di situ yang sahih juga masih ada beberapa macam dan yang mu'tal juga masih ada beberapa macam. Tapi Ibu harap kamu paling tidak tahu yang sahih itu yang mana dan yang mu'tal itu yang mana, secara garis besar saja. Kita perhatikan di sini ada yang di dalam kurung. Ini adalah fi'il madi yang kita ketahui, yang asli ya, tulisan asli. Biasanya tulisan asli ini yang di dalam kurung adalah yang biasa kita bisa mencari di dalam kamus, baik kamus online maupun kamus dalam bentuk buku. Nah, jika kita mengatakan saya telah duduk, di dalam bahasa Arab adalah jalastu. Asal katanya jalasa. Kamu telah menulis, katabta. Ini jika kamunya laki-laki. Jika kamunya perempuan, katabti. Asal kata kataba. Kita telah pergi, zahabna. Asal katanya zahaba. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Mereka telah berbicara. Kalau merekanya laki-laki, takallamu. Kalau merekanya perempuan, takallamna. Asal kata takallama. Dia telah keluar, kharaja. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, kharajat. Ini asal katanya dari kharaja. Nah, kita lihat di sini ada beberapa perubahan. Yang mana yang berubah dari kata asli? Ini ada yang tadinya harokatnya fathah menjadi sukun, ditambah di akhir tu. Ini juga sama. Telah kita ketahui, kita kalau domir kan ini untuk saya itu ana,
kalau kamu, anta atau anti. Kalau kita, nahnu. Kalau mereka bisa antum. Kalau mereka itu bukan antum ya, mereka itu hum atau hunna. Kalau dia, huwa atau hiya. Ada 16 domir yang kita ketahui, 6 mukhotob, 6 ghaib, dan 2 untuk mutakalim. Huwa huma hum, hiya huma hunna itu termasuk ghaib. Anta antuma antum, anti antuma antunna itu termasuk mukhotob. Ana nahnu itu termasuk mutakalim. Nah, kalau kalian nanti lupa untuk domir ini, kalian bisa buka channel ibu yang kelas 7 ya. Ada di situ tentang domir. Silakan dibuka lagi kalau misalkan ragu tentang domir. Kita akan meneruskan tentang perubahan yang ada di dalam tasrif fi'il madi. Ini biasanya jika diisnadkan dengan domir, maka ada tambahan akhiran atau yang dinamakan dalam bahasa Indonesia sufik akhiran ya. Setelah kita ketahui ada beberapa perubahan di situ. Ada perubahan, ada yang berubah, ada yang tadinya akhir kata harokatnya fathah menjadi sukun, ada yang menjadi domah, ada yang juga tetap. Yang mana saja kira-kira? Nah, kita nanti akan tahu di mana letak penambahan kata fi'il madi jika telah disandarkan atau telah diisnadkan ke dalam domir-domirnya atau kata ganti yang dimaksud. Yang kita penyebutannya itu kita maksudkan untuk siapa. Nah, lihat di sini perubahan ada di, ini kata asli ya. Perubahannya berarti di huruf akhir harokatnya dan ada tuh di sini. Ini juga sama. Nah, ini harokat akhir menjadi domah ditambah ini. Perhatikan dengan teliti yang mana yang huruf tambahan, yang mana yang berubah harokatnya. Kemudian yang ini ada yang tidak berubah. Khusus untuk domir huwa itu biasanya memakai huruf asli khoroja. Kalau misalkan dia telah duduk laki-laki, tetap pakainya jalasa. Dia telah pergi laki-laki, tetap pakainya zahaba. Jadi tidak ada perubahan ya. Seperti ini. Jadi kalian harus tahu dan harus paham. Nanti kita akan bahas sufik atau akhiran-akhiran yang jadi tambahan dan jadi perubahan-perubahan di dalam fi'il madi yang diisnadkan kepada domirnya. Nah, lihat di dalam tabel ini adalah contoh fi'il madi yang sahih. Bagaimana cara membedakan fi'il madi sahih? Kita lihat tulisan asli dari fi'il madi yang terdapat pada domir huwa. Zahaba, dakhola, khoroja, wasola. Ini ada 4 fi'il madi. Secara penulisan yang sahih tetap. Tulisannya tetap. Zahaba hurufnya tetap. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah. Kecuali nanti disesuaikan ketika disandarkan kepada domir, ini ada tambahan dan perubahan yang sudah ditentukan. Seperti ini ya, ini perubahannya, penambahannya ada di sini semua. Tapi secara keseluruhan tulisannya sama. Zahaba, tetap ada zahaba, tetap ada zahaba di sini. Tetap ada zaha dan ba. Cuma nanti dibedakan perubahan hanya pada sufiknya saja.
Yang selanjutnya tuh yang di muhotob juga sama. Sini sama, tulisannya sama. Tidak ada perubahan sama sekali, yang berubah hanya sufiknya. Sesuai sufiknya saja. Ini yang dinamakan fi'il madi sahih. Yang ini juga sama, ini juga masih fi'il madi sahih. Meskipun di sini ada yang 3 huruf, ada yang 6 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang 4 huruf. Itu sesuai wajannya ya. Tetapi di sini masih fi'il madi sahih. Karena secara tulisan kita bisa lihat ini sama tulisannya, tidak ada perubahan. Perubahan hanya ada pada sufiknya. Nah, kalau yang ini, inilah yang dinamakan fi'il madi yang mu'tal. Lihat fi'il madinya, ini ada qola, baka, alqo. Sini ya, ini tidak termasuk takallama. Takallama masuknya yang sahih ya. Ini ada 3 contoh fi'il madi yang mu'tal. Qola, baka, alqo. Selain ada perubahan di dalam sufik, di dalam penulisan pun banyak perubahannya. Nah, ini yang harusnya ditambah. Ini baka ya, ini sebenarnya bakayu. Ya-nya itu dihilangkan, tapi tulisnya bakau. Ya-nya hilang, domahnya juga hilang. Nanti kalau ada misalkan fi'il madi yang seperti ini, maka ketentuan menuliskan, mentasrifkan fi'il madi yang disesuaikan dengan domir, diisnadkan dengan domirnya, maka ketentuannya seperti ini. Misalkan Roma, sama Roma juga, Roma ya, maka Roma ya, Romau, Romat, Romata, Romaina, Romaita, Romaituma, Romaitum, Romaiti, Romaituma, Romaitunna, Romaitu, Romaina. Ini kalau ada kata yang berwajan sama ya. Kan baka, Roma tulisannya sama sebenarnya, ya-nya ada di akhir. Nah, ini yang qola. Qola juga seperti ini. Masih sama qolat. Nah, tapi nanti di wajan di yang disandarkan hunna ini sudah berbeda, bukan qola lagi tapi kul. Yang mukhatab ini kul sampai mutakalim. Yang sama masih sama yang di ghaib. Sampai huma. Sama misalkan kalian menemukan kata seperti kola, misalkan ada, kan sama ada. Sama jadi ada, adu, adat, adata, udna, udta, udtuma, udtum, udti, udtuma, udtunna, udtu, udna. Gampang sebenarnya, tinggal kita kalau misalnya oh ini ada berarti sama-sama kola, berarti itu harus perubahannya seperti ini. Alqo, di sini juga banyak perubahan. Tinggal nanti kalau misalkan kalian menemukan wajan fiil seperti alqo, ada ya di akhir tanpa titik, ini 4 huruf, jadi seperti inilah merubah. Kesimpulannya, jadi ketika merubah fi'il madi disesuaikan dengan domirnya, maka ada beberapa perubahan yang harus kita ikuti. Ini perubahannya atau tambahannya. Ya, yang sebelah sini.
Ini fi'il madinya, ini domirnya. Nah, ketika misalkan kita maksudkan dia laki-laki menulis, maka kataba. Tapi kalau huma, misalkan 2 orang laki-laki menulis, jadi tambahannya ada seperti ini. Ini tambahannya, ini tulisannya seperti ini. Nanti kalian tinggal lihat di mana letak perubahannya. Perubahan ini adalah rumusnya. Rumus perubahannya sufiknya ya, sufik perubahan dan tambahan. Nah, ini yang muhotob. Ini tambahan dan perubahannya. Perubahan hanya ada pada akhir kata dari fi'il madi. Ini yang dirubah harokatnya bisa sukun, bisa juga tadi doma. Seperti ini. Paham ya? Seperti itu. Nanti kalau ada yang kalian kurang pahami bisa ditanyakan di forum Classroom. Itulah sekilas dari pembahasan tentang tasrif fi'il madi lughawi, yaitu fi'il madi yang disandarkan kepada domir. Untuk jika ada pertanyaan atau kurang pemahaman, silakan kalian bisa tanyakan di forum tanya jawab di Classroom atau chat melalui WA atau yang media lainnya. Serta Ibu harap kritik dan saran jika misalkan memang dalam pembuatan ini masih banyak kurangnya. Sekian, terima kasih. Nah, itulah pembahasannya. Kalian pahami. Jika kalian perlu mencatat, catatlah, karena tidak ada ruginya mencatat ya. Diingat, dalam mencatat kalian sudah membaca beberapa kali, jadi jangan merasa rugi. Jika ada kritik dan saran untuk Ibu dalam memberikan materi ini, silakan di forum chat atau di Classroom yang kalian ikuti dari pembelajaran bahasa Arab ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.